Tapi itu yang lu pinjemin duit hasil tabungan lu sendiri. Enggak. Terus? Ini jahat ya, anak durhaka, jangan ditiru. Oh, bohongin orang tua lu ya? Enggak. Jadi nyokap gue udah punya tabungan buat pendidikan gue. Ya itu ya pernah minjem uang gitu yang dimana Dianya? mantan gue. Padahal kan itu tinggal bayar ya, cuma karena Nominalnya gede. jadinya. Berapa tuh kalau boleh tahu? Apa ya? Jutaan ada tes. Beli motor NMAX 1. Anjing. Jadi gue Kalau tuh udah pernah sebuah ngerasa gagal menjadi dewasa karena saat itu gue gagal mengendalikan amarah gue Ke ke perempuan. Oh, lu main tangan. Pasangan. Main tangan. Oh iya kok? Iya. Halo, back again to Everest Media and you're watching PPK Podcast Pulang Kantor. Nih yang dua cewek ini ambilin balok apa kayak gitu. Anjing. Kan gue pertama kali, gue gak tahu. Oh iya, gimana pertama kali. depannya. Nih pertama kali gue kasih Aku tahu juga, ya. Weh, Lu gak usah pick me. Nih kan BTW hari ini kita ngobrol-ngobrol sama salah satu orang baru nih. Kenalin dulu dong diri lu. Halo, nama aku. bukan lu, bukan nih. Anjing. Kalau ngomong deketan mic-nya. Oh iya. Tapi jangan dicium. Kecup Ntar aja. tamu-tamu lain kesian. Halo, namanya Tessa. Namanya. Namanya Tessa ya. Iya. Apa sih? Kita mau Hari- ngobrolin apa nih? Ya, jadi hari ini kita mau ngobrolin satu topik yang cukup intimate. tuh? Anjir. Topik yang cukup menggambarkan kehidupan kita saat ini. Kita mau ngobrolin tentang bukan menurut sih, kita mau tadi baru di briefing nih bahwa produser jangan menurut terus katanya. Jadi kita lebih ke ngobrol tentang apa sih? Kita tuh sebenarnya udah dewasa belum sih gitu loh. Tapi lu percaya gak sama ungkapan laki-laki tuh bertambah umur nggak dewasa? Laki-laki tuh cuma bertambah umur nggak nambah dewasa, Gue setuju lagi. ya kan? Iya. Gua nggak tahu ya kalau cewek gimana ya. Mm-mm. Gitu. Oh iya. Jadi laki-laki tuh ada istilahnya kita berhenti di umur berapa. Sisanya tuh kita ya udah. Karena pada akhirnya kita tuh akan tetap menyimpan apa yang kita suka kayak gitu-gitu. That's why banyak cowok-cowok tuh kalau udah soal hobi, apapun itu hobinya mau di sampai tua pun akan tetap digelutin. Menurut kalian cowok itu berhenti di umur berapa? Masing-masing sih tiap beda-beda. orang tuh punya menurut mereka umurnya tuh berhenti di umur berapa. Kalau kita, Gitu. kalau kita, Lu berhenti di umur berapa? 700. kita kan masih still young gitu kan. Iya. Tapi setuju nggak kalau misalkan ada yang bilang dewasa itu tergantung umur? Enggak lagi gue. Gue juga nggak. Nih mic lu. Jangan sampai gue pukul. Itu Kenapa tiangnya ke bawahin jangan kayak orang kampung. Kenapa nggak setuju? Kebanyakan pola anjing. Kenapa nggak setuju? Kenapa gue nggak setuju kalau dibilang dewasa itu tergantung umur ya? Karena menurut gue banyak banget orang-orang di sekitar gue terutama ya yang umurnya tuh udah tua tapi kelakuannya tidak menunjukkan kedewasaan. Maksud gue bukannya kekanak-kanakan ya. Somehow kekanak-kanakan mungkin tapi lebih ke arah misalkan dalam menentukan pilihan, membuat keputusan atau problem solving. Tapi itu namanya inner child gak sih Ple, biasanya? Enggak lah. Enggak ya? Inner child itu kan berarti apa ya? Satu kayak semacam deep inside lo tuh masih ada sisi anak kecil yang kayak gimana gak sih? Iya, walaupun emang umurnya tuh udah bisa dibilang tuh tua. Ya kayak misalkan contohnya lo udah umur mau 40, lo tetap beli PlayStation. Itu kan inner child lo yang lo penuhin gitu kan. Iya, bisa. Itu mainan kecil? Lato-lato. Bukan. Apa? Apa dong? Lego. Bentuknya aja kayak gini, nggak mungkin lato-lato. Lato-lato begini. Figur-figur ya? Action apa? figure. Action figure. Ya. Oh iya masih Kan banyak loh. kan. Iya. Bahkan gue liat di TikTok tuh masih ada yang main Kamen Rider ya kan? Gue masih. Nah kan tuh. Terus Maaf ya. kalau cewek sendiri menurut kalian berdua nih, menurut ciwi-ciwi nih, dewasa tuh apa sih? Kalau dari sudut pandang perempuan aja gitu loh. Sulit banget lagi gue. Iya, jujur nggak tahu. Ya lu keluar deh berdua deh ganti deh.
Bangsat. Apa ya dewasa menurut perempuan? Kayak nggak mutu diajak duduk sini nggak bisa jawab. Dewasa menurut gua itu di saat seseorang udah bisa menentukan pilihannya sendiri. Contoh. Contoh, dalam hal kecil aja misalnya Contoh. hari ini misalnya gue mau kemana ya? Gue mau contoh hal kecil ya, contoh hal kecil. Malam ini gue mau ngapain aja ya? Ya. Makan apa ya? Hmm. Mau jalan Ya. sama siapa ya? Ya. Misalnya kayak gitu-gitu. Ya kalau misalnya udah kalau contoh seriusnya ya mungkin kayak udah bisa memilih untuk berteman dengan siapa dan mungkin untuk memilih pasangan hidup sih mungkin ya. Kelas king. Gitu. Kalau lu, Tes, menurut lu dewasa itu ditentukan ketika lu bisa ngapain? Ketika tahu mau diri sendiri gimana sih? Kayak misalnya kita tuh udah bisa milih yang ya walaupun nggak tahu ya akhirnya terbaik apa enggak. Cuma kita tuh tahu kalau kita akan suka jalanin itu gitu, bukan yang kayak kayaknya ini bukan yang plan gitu loh. Oh jadi bisa saklek gitu sama pilihannya. Iya, gitu. Kalau lu? Menurut gue. Kalau gue, ini serius nih. Iya serius. Kalau gue dulu mikir tuh dewasa ketika gue tuh bisa beli apa yang gue mau tuh sendiri. Jadi kayak apa yang gue pengen tuh jadi tanpa ada bantuan orang lain. Misalkan contoh kayak orang tua gitu kan. Dulu kan kayak misalkan kita pengen apa-apa, pengen mau apa, Minta. itu difasilitasin lah gitu loh. Maksudnya disediakan. Cuman ketika gue ngerasanya gue bisa dapet itu sendiri dengan misalkan usaha gue lah apa segala macam. Iya. Menurut gue itu kayak gue udah makin nambah umur udah makin dewasa juga kayak gitu. Oh jadi indikator bahwa kalau menurut lo sudah dewasa adalah ketika lo bisa memenuhi materialistis lo sendiri gitu Iya loh. gitu loh. Karena mungkin menurut gue juga ketika kadang kan orang lain tuh juga nggak bisa menuhin apa yang lo mau gitu kecuali diri lo sendiri gitu. Maksudnya kayak gue mau ini loh gitu loh. Maksudnya kayak caranya tuh gimana gitu ya kan. Gue harus cari caranya nih gimana nih dengan apa mungkin kayak ya kerja atau apa segala macam gitu tanpa minta bantuan orang lain gitu loh. Gitu. Maksudnya tanpa minta bantuan orang lain tuh contoh kayak tadi gue bilang orang tua gitu. Kayak misalnya lo mau motor nih. Yoi. Lo mau motor terus Beli sendiri. begal. Gitu. Dulu ya tapi ya. Begal, maling gitu. Berarti lo kalau tinggal lo jadi maling yang dewasa dong. Iya. Maling yang teenage yang udah grown up berarti ya. Adultif lu berarti. Tapi jadi dewasa itu bisa menentukan pilihannya sendiri tapi kadang nggak bisa apa ya berpikir bahwa pilihannya itu benar atau salah sih sebenarnya. Ya nggak sih kadang kayak jadi dewasa tuh sulitnya adalah kayak di saat udah menentukan pilihan tapi tuh ngerasa nggak yakin kok ini pilihan yang gue ambil tuh benar nggak ya gitu loh kadang sulitnya kan kayak gitu kan dalam hal apapun sih. Jadi menurut kita tuh ini udah benar tapi menurut orang lain kayak salah deh gitu. Gitu sih sulitnya. Dewasanya di mana kok kayak gitu? Solusinya? Dewasanya di mana? Dewasanya itu. Gak tahu. Kayak makanya kalau dewasa itu kita udah tahu kan apa passion kita gitu loh. Nah, kalau yang Kana bilang tadi kayaknya itu resiko sih walaupun kita udah tahu tapi pasti akan ada resikonya gitu. Gak akan selalu mulus. Tapi menurut gue kalau dari statementnya Ana tadi kan dibilang bahwa ketika kita decide something terus tapi good or badnya itu kan kita nggak tahu gitu ya. Menurut gue sih itu perspektif orang ya pada akhirnya. Kayak misalkan menurut lo ini baik gitu loh. Menurut lo bekerja di tempat A baik, tapi menurut orang tidak baik karena gajinya kecil gitu kan. Tapi kalau menurut A baik ya sudah, at least si A sudah menentukan jalan hidupnya, gitu kan maksud lo? Demik. Dalam hal apapun. Iya. Terus kalau buat kalian sendiri momen dimana kalian menyadari bahwa kalian itu sudah dewasa, itu di momen apa? Misalkan menyikapi patah hati atau menyiapkan financial plan atau pas apa? Tapi ketika maksudnya yang pertama kali banget kan, biasanya tuh kan itu bisa dibilang tuh masa remaja kan. Iya. Menuju dewasa itu biasanya sih putus cinta sih. Putus cinta. Iya, maksudnya kayak wah berarti nih gue kenapa nih bisa putus nih. Berarti kalau misalkan dari ada yang gue nya berarti ada yang something wrong nih. Tapi waktu itu lu cerita sama gue katanya lu ngerasa enggak. Lu bilang Apa, waktu itu lu ngerasa udah dewasa karena lu numbuh jembut. Oke. Ini masuk gak sih kalau ini?
Ya gak apa-apa tes. Itu kan gara-gara dulu itu kan lo juga enggak, dulu juga pernah mikir kayak gitu gak sih lu pas masih kecil? numbu jembut dewasa. Ya dulu anjing. dulu dulu kayak anjing ada bulunya. Enggak, berarti lu nggak masuk nalar. Dan itu kan dulu, tapi gue mikirnya maksudnya nih ketika lu numbu lu kayak anjing gue udah gede gitu kan. Ya enggak lah anjing. Pertama kali selai gitu kan nongol. Emang kan sekali nunggu selai Lah doang. gue malah langsung hutan gue rimba. Coba dong kasih lihat kameranya dong jembut lu. Halo, jadi ngomong gini. Menurut Kana, Titik balik dari maksudnya sadar Pertama kali Sadar kalau lu udah dewasa. Cinta gak sih? Enggak lagi kalau Enggak. gue Apa? beda-beda. Ngeliat keluarga kah? Kayaknya gue sadar gue dewasa itu di saat Bisa ngelunasin utang, enggak, lebih kayak gue mikirnya minjem uang. Punya TM. Gue pernah lagi mikir gitu punya itu bisa. TM. Tapi kalau di gue sendiri tuh maksudnya kayak gue ngerasa gue dewasa kayak gue udah gak pantas nih minta duit sama orang tua. Terus gue udah kayak gue udah kerja. Itu sih titik balik. Maksudnya gue sadar kayak nih gue udah dewasa nih, gue udah nggak boleh ngelakuin hal-hal yang kayak minta duit atau nyusahin orang tua sih kayak gitu. setuju. Karena menurut gue dewasa sekarang baru ngerasain. Karena dari dulu gue selalu difasilitasin sama orang tua kan. Jadinya tuh gue ngerasa sekarang dewasa karena udah malu gitu loh minta duit. Walaupun pasti orang tua bakal ngasih kan. Aha. Cuma tetap malu kayaknya udah bukan waktunya buat minta duit lagi. Dan harus cari uang buat diri sendiri. Gitu. Kalau lu? Kalau menurut gue titik sadar ketika gue sudah dewasa itu adalah ketika gue bisa mengendalikan emosi gue. Itu betul juga. Mengendalikan emosi gue, mengendalikan air, mengendalikan api, Avatar. ngomong sama binatang. Ular apalagi binatangnya kan. Betul. Ular kasur, lu tuh ular kasur gak? Ngobrol sama ular kasur, lu nggak bisa sih, lu Nggak ngobrol bisa. sama ular kasur. Ular kasur. Iya, jadi Cekek. laki-laki tuh ada keahlian ngobrol sama ular kasur, kontol. Dilus-lus sih. Iya. Oh my God. Terus dididik ya kan, gimana tidak brutal. Punya nama ya masing-masing ya? Beda-beda tiap Iya, orang. Namanya siapa? punya. Ya ampun. Apa? Namanya? Kontol gua. Erik. Artinya Gak ada. Gue namain aja Erik. Biasanya ada singkatannya. kenapa ya Gak Rik? ada. Lu apa? Kalau semi namanya Nicholas. Oh, tuh. Ini kontol gak jelas. Jadi gue gitu, gue tuh berpikir bahwa dewasa, gue sadar gue dewasa ketika gue bisa mengendalikan emosi. Bukan kontrol marah-marah ya, tapi kayak yang kapan gue harus tenang, kapan gue harus marah, kapan gue harus merasa apa ya, kayak mengatasi gerasak-gerusuknya gue gitu loh. Nah itu kedewasaan tuh menurut gue titik tertingginya bisa ngendaliin hal itu sih. Ada nggak momen dimana lo pernah pura-pura jadi dewasa? Tempat clubbing gitu? Nah, gue pernah. Enggak, gue ada lagi. Kalau gue Maksudnya Masuk kayak klub. pura-pura. bukan Tapi kayak clubbing nggak? iya. Wes. Galas. Tessa ya, guys. anjing. Ngomongin Tessa. Kenapa lo? Terus pegang terus. Biar kejut-kejut di situ. Terus lu kapan momen dimana lu sadar lu apa momen Pura-pura sadar dewasa, kan? ngentot iya lu pura-pura dewasa, ada nggak momen lu pura-pura dewasa kayak Ada sih, baru banget kejadian. Wih. Gue merasa dewasa tuh bener-bener setelah masuk dunia kerja. Dan ini kan gue baru masuk dunia kerja ya. Jadi gue baru merasa kalau gue tuh udah dewasa gitu. Ketika gue benerin laptop tanpa duit nyokap gue. Padahal itu gue ngerasa kurang gitu buat jajan. Tapi gue bilang sama nyokap gue kalau gak apa-apa, bisa bayar sendiri kok. Ada duitnya gitu. Iya. pinjol? Enggak, gajian. Oh gajian di kelas. Berarti gaji lu gede bisa nyervis laptop ya. Lu pakai MacBook kan kalau kita gila mahal kan. Mantep nih. Tapi mahalan MacBook lu. Kerja di Everest gaji gede. Wow. Ayo bergabung. Terus itu doang gara-gara lu nyervis laptop pakai duit sendiri lu sadar Gue ngerasa pura-pura dewasa depan nyokap gue. padahal lu nggak bisa. Bisa. Sebenarnya lu tersiksa. Iya, karena gue ngerasa duit jajan gue jadi berkurang. Tapi kan itu resiko gak sih dari apa yang lo punya? Maksud gue gini loh, justru ya, lo sudah menunjukkan titik kedewasaan lo ketika lo bertanggung jawab atas apa yang difasilitasi oleh Orang tua. orang tua lo.
Iya tapi gue ngerasa itu belum siap gitu loh. Gue harus bayar sendiri. Tapi gue pura-pura dewasa aja kayak oh udah bisa kok mah gitu. Jadi nyokap gue nganggap gue oh ya udah nih anak udah bisa tanggung jawab gitu. Iya. Padahal sebenarnya belum siap. Jadi sebenarnya lo belum siap bertanggung jawab atas apapun. Iya. Kayak masih kurang gitu, besok ngopi nggak ya gitu kalau benerin laptop. Kalau gue benerin laptop duit. Ya pokoknya duit jajannya berkurang aja. Yang tadinya ada planning gini kayak cukup gak ya? Aduh buat benerin laptop lagi. Terus Cuma staycation hilang gitu ya. enggak dong. Kan staycation dibayarin pacarnya. Masa bayar sendiri gak mau. Pacarnya siapa pacar lo? Pacar orang. Kok pacarnya? Pacar orang, wah lu gila lu. Lu pelakor. Enggak. Lu pelakor ya? Takut dilabrak kalau pelakor. Nanti kalau disamperin ke kantor gimana kalau pelakor? Lah kan lu yang ngomong. Enggak sih, enggak bohong. Pertanyaan susah banget kayak lagi sama Kasamanta anjing. Tantangan paling besar. Iya. Susah Kayak gitu sekali. udah dewasa Nggak, banget. masalahnya tadi pas gue baca kok nggak sekeras ini pertanyaannya rasanya gitu loh. Iya Enggak, juga anjing. sih. Nih pertanyaannya nih, apa tantangan paling besar dari jadi orang dewasa menurut lo? Misal mental, finansial, hubungan atau ekspektasi anjing. Kan semuanya jadi satu kesatuan ya kalau kayak gitu ya. Semuanya paling besar. Nggak bisa itu jadi satu kesatuan kalau menurut gua, karena kalau misalnya lu nggak Betul. punya finansial, mental lu Mental. kena. Kalau lu nggak punya Ya. Terus kalian pernah nggak ngerasa gagal jadi dewasa? Kayak ada nggak cerita di hidup lu pada nih yang menggambarkan anjing gue nggak sedewasa itu ternyata gitu loh. Gue ada, tapi gue lagi nggak apa-apa emang. Nggak ada yang ngelarang di sini. Biar ganti-gantian. Ya udah lo mulai duluan. Pas gue ada masalah terus ngelibatin orang tua. Yang dimana itu masalah orang tua gue selalu titip pesan. Jangan Apapun sampai yang gue kejadian. apapun yang gue lakuin, gue harus tanggung jawab sendiri. Dan ini tuh jalan yang gue ambil sendiri. Cuma orang tua gue harus ikut turun tangan. Jadi gue ngerasa kayak, aduh gagal gitu. Gua Apa? Benerin laptop? bukan. Itu ada. Jangan dilus-lus. Oh, iya. Apaan sih? Physical touch amat. Ada masalah sama mantan gue. Ya terus nyokap gue harus ikut turun juga di masalah itu. Tapi bukan hamil ya guys. Soal yang lain. Tahunya ntar tentang kayak gitu. Masalah percintaan biasa soal aja hamil, gitu. Enggak karena hamil. enggak. Ke gap ngewe. Anjir gila kali ya. Ke gap di kamar berdua. Enggak. Ya itu ya pernah minjem uang gitu yang dimana Dianya? mantan gue. Padahal kan itu tinggal bayar ya. Cuma karena ya itulah karena orang tua dari mantan gue ini minta buat orang tua gue juga ikut di dalam situ gitu. Nominalnya gede. Gede. Jadinya, Berapa tuh kalau boleh tahu? apa ya? Jutaan ada tes. Beli motor NMAX 1 Anjir, gaul lu tes. dan ya udah gitu udah sih. dibalikin semua. Setengah. Nah, Anjing. kejar satunya bego berapa sih? sampai ke Hampir 40. dalam 20 Enggak aja. sih berarti enggak 40 lah. 20 jutaan ya? second. Ya kalau Iya, NMAX second kalau nggak habis Bukan kan, nabrak mah tapi- 7 juta. puluhan kan tapi. Puluhan, 20-an. Puluhan lumayan lah. Enggak lebih 30. Ya itu makanya itu harus ngelibatin orang tua gue yang dimana kayak gue nggak pernah ada masalah selalu. Gue nggak pernah ada masalah ngajak orang tua gue gitu. Dan tapi kejadian ini orang tua gue harus masuk juga ke dalam masalah itu. Yang padahal orang tua gue nggak tahu apa-apa. Jadi gue ngerasa ih gagal ya gitu. Tapi itu yang lu pinjemin duit hasil tabungan lu sendiri. Terus? Ini jahat ya anak durhaka jangan ditiru. Oh, bohongin orang tua lu ya. Enggak. Jadi nyokap gue udah punya tabungan buat pendidikan gue. Lu cairin. Nyokap gue percayakan itu ke gue karena udah tinggal 4 semester atau 3 semester gitu. Itu kalau dihitung-hitung emang masih lebih sih. Cuma iya gue pakai cuma gue malah pinjemin. Wow. Terus Gua jadi belum nggak pernah 2 kayak gitu. semester itu nyokap gue bayar lagi di luar duit yang udah dia kasih gitu. Tapi ditanyain gak duitnya kemana? Dia nggak pernah tahu, cuma ya semenjak kejadian itu ya gimana bayarnya gue. Oh. Ya mau nggak mau gue cerita sama nyokap gue awalnya bohong dulu, terus abis itu ya udah karena ini orang tuanya minta dilibatin jadi gue jujur deh. Ya udah nyokap gue juga ya gimana duitnya udah nggak ada,
ya mau nggak mau diselesain dibayar gitu. Tapi jadi pelajaran banget pasti kan. Banget lah, jadi trauma. Nah menurut gue tuh kayak gitu loh. Kayak kesalahan itu membuat lo tuh akhirnya kedewasaan lo tuh tumbuh gitu loh. Paham gak sih? Paham bang. Kayak yang ketika lo membuat kesalahan, oh berarti besok gue nggak boleh nih ngelakuin ini. Oh berarti itu salah gitu kan. Nah Iya, itu yang iya. ngebentuk kedewasaan lo akhirnya di masa kemudian gitu. Lo pernah ngerasa apa gagal jadi dewasa? Kalau di hidup gue sebenarnya gue bingung kalau dibilang gagal jadi dewasa tuh di titik yang mana. Cuman kalau disuruh ngebayangin arti dewasa yang lagi gue rasain itu saat ini adalah gue lagi di titik kayak gue ngerasa keluarga gue tuh bukan bergantung, maksudnya kayak apa apa gue gitu, apa gue Lu sandwich, Gak sandwich sebenarnya. Terus? Gue anak kedua, cuman burger. Hotdog. gue anak kedua gitu. Terus kayak keluarga gue kayak Lebih apa-apa percayanya gue. ke kanan. Kayaknya gitu, kayaknya lebih percaya dan lebih mengandalkannya tuh Iya. gue. Jadi dari saat ada apa-apa tuh gue, terus gue kayak jadi menyisihkan setengah dari penghasilan, rencana, planning segala macam tuh untuk keluarga dulu. Jadi gue mikir kayak anjir dewasa tuh kayak gini ya ternyata gitu ya. Terus itu tuh adalah sebuah titik dimana kayak kalau gue nggak bantu ini keluarga gue, tapi kalau misalnya gue bantu, kapan gue Nabung. kapan gue bahagianya gitu. Maksudnya kayak bukan kapan gue bahagia, kayak kapan gue bisa start untuk mulai planning gue ya gitu. Gitu. Katakanlah kayak misalnya gue nabung untuk kebahagiaan gue kayak let's say per bulan itu misalnya belanja baju terus sepatu segala macam gitu. Itu gue nggak bisa lakuin karena mungkin udah kepake gitu. Udah kepake untuk hal-hal yang lebih urgent gitu, mendadak segala macam gitu. Terus kayak ada satu titik itu tuh bertubi-tubi banget kan, datang yang dimana tuh sampai kayak menghilangkan banyak banget gitu. Tapi gue percaya maksudnya itu akan diganti yang lebih baik gitu, karena gimana pun juga kan Buat keluarga sendiri. buat keluarga gitu kan. Ih sedih banget anjir. Iya nih. Freak. Nggak mempan guys. Ya sumpah gitu. Ya nangis dong. Gimana nih? Nangis dulu santai aja men. Bang, nangis nih bang. Mana nih? Ya. ASMR nangis dong. Ya orang lagi nangis tuh suruh ASMR. Gimana nih? Ya gitu intinya kayak Mana mungkin gue nangis. Terus. Oh. ya Jadi lu pengen beli baju. Nggak gitu konsepnya. Ini padahal karena nggak generasi sandwich ya, tapi ngerasain kayak gitu. Tapi itu masuk generasi sandwich nggak? Masuk Masuk, dong. oh, masuk. Masuk dong. Oh ya? Iyalah. Walaupun punya kakak gitu, walaupun punya adik. Ya kalau misalkan nggak gini loh, untuk gini sandwich menurut gue ya, lo kan punya kebutuhan pribadi, lo harus memenuhi itu dong. Dan tiba-tiba generasi sebelum lo, which is orang tua, itu juga minta dipenuhi juga kebutuhan finansialnya, or anything else lah yang berhubungan dengan rumah mungkin atau apapun itu sudah bisa dibilang sandwich. Jadi yang tanggungan lo tuh atas bawah ada gitu loh. tapi gue tidak mempermasalahkan kayak kayak abis gitu, duitnya abis gara-gara untuk enggak gitu. Cuman kadang Dan beli baju. Udah apa udah? ada di titik kayak Baju lo habis. Gue tuh kayaknya gak punya perikonsaan ya. Punya hati nurani lu. Gue tuh belakangan lagi mulai bingung tuh lu. Hati nurani gue tuh kemana? Iya. Oke, nah sorry nak. Gue taruh mic gue. tadi mau ngomong apa sih, gue lupa. Baju lo habis. Ya lo kadang ngerasa kayak Ya, nggak keberatan akan Tapi Ya, lu orang nggak- memang sebenarnya. kalau nggak punya hati
Lu gak ngerasa keberatan? Iya, gue nggak keberatan, kayak gue tuh mikirnya kayak gue kerja, gue ngumpulin duit, kalau bukan buat keluarga buat siapa lagi gitu kan. Cuman gitu kalau misalnya bertubi-tubi kayak kayak aduh nggak dikasih napas gitu, napas dulu kayak gitu, ada aja gitu. Cuman kalau misalnya nggak dibantu kayak gue nyari duit tuh kalau bukan buat mereka tuh buat siapa gitu. Terus kan doa juga maksudnya buat mereka gitu. Cuman gitu, balik lagi kayak planning yang udah gue susun tuh kayak ketunda gitu. Bahkan untuk kayak hal-hal kebahagiaan diri gue sendiri pun masih kayak ketunda gitu loh gitu. Jadi gue kayak lagi di titik kok anjing dewasa tuh kayak gini ya gitu. Jadi kayak icap banget gitu. Udah. Tapi baju lu masih ada kan? Kan itu contohnya doang. Enggak, tapi niatnya menghibur tuh sebenarnya gue tahu. Iyalah. Tuh kan. Iyalah. Emang dia kan begitu ya. Tapi menurut gue memang dewasa itu ada nggak tanya satu. nih. Oh iya. Ntar gue lompat ke lu. Oh iya lanjut. Jadi gue menyikapi dulu Iya, apa yang jadi cerita dia tadi. Iya, Karena lanjut. menurut gue dewasa itu memang terkadang anjing ya. Maksud gue ada titik kebangsatan tersendiri aja gitu lo menjadi dewasa gitu kan. Kalau lo sendiri lo merasa gagal jadi dewasa? Sebenarnya gue ada 2 cerita. Tapi yang pertama tai, lucu banget. Ya udah cerita. Nih, gue tuh pernah ketilang ya motor. Jadi waktu itu gue nggak ngerti itu pertama kali gue ketilang. Gue nggak ngerti kalau ada istilah damai. Ya kan? Wah, Terus lo bayar polisi berarti? Enggak, gue nggak tahu waktu itu. damai itu apa maksudnya? Lo ngelakuin suap ke polisi? Kagak kan, maksudnya itu udah tahu damai gitu kan. Nah, terus gue nggak tahu. Nah, karena waktu itu gue takut kan, bilang ke orang rumah kalau gue ketilang, maksudnya kayak ya elah gimana nih, ya udah gue ngurus sendiri deh tuh. Di situ kan kayak gue ngurus sendiri, ternyata gue baru tahu kalau misalkan kalau kita tuh melanggar lalu lintas kayak gitu tuh kita ada sidang-sidangnya juga kan. Ya kan? Nah, gue kayak Sidangnya padahal cuma gitu doang tahu. nah gue nggak tahu waktu itu ya kan. Tapi kata temen gue, udah lu nggak apa-apa, nggak usah ikut sidang. Iya. Gitu-gitu Iya, segala iya, macam, bener. nggak apa-apa, gini-gini segala macam. Nah terus di situ pas gue akhirnya ke kantor apa sih namanya itu? Kantor polisi. Kantor pos. Bukan, yang buat ngambil itu yang di Priuk itu. Apa namanya? Enggano. Jaksa ya? Polres. Polsek. Bukan. Polda. Bukan. Jaksa apa sih namanya? Enggano. Weh. Coba yang orang Priuk apa itu namanya? Gue tinggal di Nggak tahu. Kemang. Alal. Ya itulah. Iya, pokoknya itu yang buat ngurus lu ngambil STNK, terpelanggaran lu di situ kelihatan apa segala macem. Pelanggaran lo apa saat itu ingat gak? Gue banyak sekali motor gue tuh waktu itu motor gue platnya nggak ada. Gue nggak pakai helm. Sama pokoknya lampu gitu-gitu segala macem tuh mati. Iya nggak ada. Emang Nggak motornya pakai sepatu. brongs Nggak banget pakai tuh. sepatu. Gak pakai sendal gue, ya kan. Nah terus ketangkep situ, ketilang. Terus di situ gue kayak itu gue pertama kali ngerasain yang mungkin yang kayak namanya anak SMA kelas 1 SMA kelas 1 ya kan. Deg-degan, takut. Iya deg-degan kayak Panik. gini kali ya, maksudnya kayak Jaga polisi. maksudnya yang kayak wah gagal gue nih, maksudnya yang kayak gimana ya. Gue goblok nih. Jadi ya kan. Iya. Nah terus itu gue kira ngobrol ke orang rumah kan, kayak ini ketilang gini kan udah dikasih tahu gini kapan dewasanya sih gitu kan, dikasih tahu nggak pernah mau dengerin apa segala macem. Nah di situ tuh gue ngerasa kayak Oh iya gue budek ya gitu. Ya kan lu bilang di Gesto gak pernah denger. Lu budek. Lu sadar lu budek. nah di situ baru pertama mikir kali yang kayak gimana Harus nanti ya, berubah. maksudnya ngurus-ngurusin apa segala macem tuh kayak soalnya kan nanti kayak gue kira situ kebuka semua tuh pikiran gue yang kayak motor kan juga perlu diurus nih, bayar pajak ya apa segala macem gini-gini kan ntar katanya ngurus, karena gue dikasih tahu sama petugas di sana nih kalau mau bayar pajak nih gini segala macem nih ya kan. Di sini lu ngomong sama siapa? Oh iya, Lu maaf, hantu, maaf. anjing, limbat lu. Nah gitu jadi, nah yang kedua itu mungkin mirip-mirip kayak Tessa dan mungkin lu juga tahu lah gitu. Maksudnya kayak kalau Tessa itu kan sampai bawa orang tua ya Tessa. Kalau gue tuh ketika gue ada masalah tuh gue selalu ngebawa teman-teman gue gitu loh. Tawuran lu. Ya
Sampai sekarang juga lu masih bohong. Oh, yang waktu lu minta gue cariin obat gugurin itu. Anjing apa? Bukan, maksudnya jadi kalau setiap gue ada masalah kayak contoh gue mau masalah pacar gue kayak gue selalu nanya sama dia gitu kan kayak tapi mendingan Iya. gimana ya gitu. Selalu minta pendapat Gue tuh orang. konsultan. Iya. Gue tuh konsultan Iya kan? hubungan. Sampai saat ini kan masih. Enggak, sekarang enggak dong. Enggak, karena gue nggak peduli. Oh, udah gak peduli. Iya. Udah Sekarang capek. udah bodo amat dan ternyata itu it works gitu loh. Oke. Jadi gue tuh gue kadang nih ya kalau dia berantem sama ceweknya nih, ntar kalau nggak ceweknya nelpon gue, dia nelpon gue cerita nih, gue ribut nih gini, gue harus gimana? Ya gue tidak ada di dalam hubungan tersebut. Yang bisa gue lakukan cuman ya udah masalahnya apa, dan gue coba kasih solusi menurut experience gue aja, gitu kan, yang dimana experience gua pun dalam menjalani hubungan kan pasti beda ya, Ya. dengan hubungan yang lagi jalanin itu kan, dan tipikal cewek yang pernah gua hadapi dengan cewek dia pun tipikalnya mungkin beda juga gitu kan. Jadi kayak apa ini bisa gitu kan, tapi ya ternyata bisa gitu, ternyata work saat itu untuk dia keluar dari problemnya itu. Yang ini kan yang lu paksa ciuman ya. Anjing lu Yang ceweknya marah kan. Yang mana sih? Oh ya gue tahu, inget. Nah, itu Yang kan. lu selingkuh. Ah, bangsat bukan. Bukan gua. Banyak anjir problemnya dia. Adalah problem banyak. Tapi kalau ditanya nih, pernah ngerasa gagal dewasa atau enggak? Gue punya cerita sebenarnya. Apa tuh? Gue tuh Weh, ini baru loh, udah mulai pecahin. Gila Baru sampai udah mau dipecahin. Jadi gue tuh pernah ngerasa gagal menjadi dewasa karena saat itu gue gagal mengendalikan amarah gue Ke ke perempuan. Oh, lu main tangan. Pasangan. Main tangan. oh iya kah? Iya. Ih, KDRT. Asli. Bro, Itu dan setelah itu gue kayak bersumpah sama diri gue sendiri itu Bahkan. kali pertama dan terakhir Terakhir. gue ngelakuin itu, karena jujur gue pun kelepasan, gue lupa diri. Cuman gue nggak tahu ya kadar kemarahan gue bisa sampai di titik itu. Kalau menurut beberapa orang yang udah gue pernah ceritain, itu kayak yaitu Wajar. apa ya, kayak impulsif Iya, gue karena gitu loh. karena panas banget situasinya. Ya coba lo bayangin laki lo lagi ciuman terus di cewek lain depan mata lo, Ais, Wih. gimana? Ki sensor ya Ki. Tapi Misalkan gitu gimana? iya sih. Gampar dong, Iya sih. ya kan? Nah itu terjadi di gue. Dan Cowoknya ngapain? Hmm? Cowoknya ngapain? Cowoknya tadinya dan anjingnya cowoknya ini udah nikah. Jadi mantan gue itu ada cheating sama orang kantornya, yang dimana orang kantor udah married. Dan itu gue liat depan mata kepala gue sendiri apa yang mereka lakuin di mobil. Itu emang dia ngajak lu atau emang lu nggak sengaja sengaja. lihat gitu? Enggak lah. Enggak gue di kap mesin gue udah ke gue udah gitu kan. Jadi saat itu gue itu hari Minggu, gue inget banget. Itu hari Minggu. Gue hari Seninnya itu jadi panitia ospek di kampus. Terus kayak gue tahu nih 1 minggu, karena ospek saat itu ospek kampus gue yang gue jadi panitia itu ospeknya hari Senin sama Minggu. Seminggu ke depan gue bakal sibuk, dan pikiran gue kayak yang gue pengen punya waktu lah sebelum gue sibuk gitu kan sama cewek gue ini. Akhirnya gue memutuskan untuk memberikan surprise ceritanya. Jadi itu kejadiannya saat lu mau kasih surprise. The best. Sinting banget. Kaget. Ya kan, Anjir. ya kan. Tapi gue nggak tahu kalau ternyata hari itu akan jadi hari yang paling anjing Buruk. gitu kan, dan justru membuat gue kayak yang kehilangan kendali atas diri gue gitu loh. Karena lo bayangin rumah gue tuh di Tanjung Priuk tahun 2015. Itu gue harus menempuh jarak kurang lebih hampir 2 jam ke daerah Bekasi. 2 jam. 2 jam. Gue gak bisa sebutin daerahnya di mana karena akan spesifik banget. Lu naik mobil. Motor. Oh, oke. Yang dimana Kalimalang belum seindah sekarang. Debu sekali. Yang di Bekasi mungkin tahu ya 2015 tuh Kalimalang tuh kayak gimana tuh kondisinya. Dan itu gue berangkat jam macet-macetnya, which is gue berangkat itu
Pagi? Sekitaran jam enggak, setengah Pulang 7 kerja. malam. Orang kan lagi pada nongkrong, pada keluar. Oh iya, hari Minggu ya. Tuh macet banget daerah situ. Pokoknya gue yang dia ada di kepala gue. Cuman gue mau datang ke sana, gue mau surprisein, ketemu, ngobrol sebentar, either makan ataupun apapun itu. Terus gue balik karena gue dari sana, gue langsung ke kampus nginep. Oh, Gede spek dong, ya? iya. Akhirnya gue berangkat. Sampai di sana, yang gue tahu sebelum gue pergi adalah hari itu dia bilang dia mau pergi ke Bogor sama keluarganya nonton. Ya kan mau jalan-jalan ke Bogor terus kalian nonton katanya gitu. Ya pikiran lo apa sih? Jam setengah 7 jalan sampai sono mau setengah 9, jam 9 ya udah pulang dong orang rumahnya karena kan perginya dari siang katanya kan. Ya udah dong akhirnya gue berangkat. Sampai di sana gue berhenti di satu minimarket, gue chat. Kamu masih di Bogor? Gue tanya kayak gitu kan. Aku mau berangkat ke kampus, gue pura-pura. Dia bilang, iya nih, masih tapi udah di jalan pulang. Dia bilang kayak gitu udah di tol. Pikir gue kan ya tol Bogor ke Bekasi berapa Pas sih? ya, jadi pas. Iya dong, iya dong. Terus udah kan, ya udah. Oh pas nih pikir gue jalan. Des. Sampai rumah mobilnya lengkap. Mobilnya lengkap. Dia doang yang nggak ada. Mobilnya lengkap. Jadi gue tau mobil di rumah itu ada 2. Gue sampai rumah mobilnya lengkap. Gue assalamualaikum di rumahnya tau berapa kali? Gue masih ingat sampai detik ini anjing 9 kali. Nggak ada yang keluar. Gue ngintip di jendela, gorden kamar kakaknya kebuka sedikit. Lagi di layarnya tuh lagi setting formasi orang apa main bola. Hah? Main PS. Oh. Lagi formasi gitu, dia lagi main PS bola. Gue teriak assalamualaikum nggak ada. Gue cabut lagi, gue ke minimarket, perasaan gue udah nggak enak. Gue balik lagi, masih kondisi rumahnya masih sama, tapi di depan rumahnya ada mobil sedan. Jadi 3 mobilnya. Nggak tahu itu bukan mobil dia, gue tahu itu bukan mobil dia. Dateng Sudah. lah. Akhirnya gue parkir motor gue agak jauh, gue jalan kaki. Itu satpam nanya sama gue, kenapa mas mondar-mandir? Nggak pak, gue bilang saya mau ke rumah teman saya, tapi teman saya belum pulang, jadi saya nunggu aja di sini. Gue bilang gitu kan. Oh ya udah. Gue curious dengan mobil itu. Terus tiba-tiba, lo tau kan segelap-gelapnya kaca mobil ketika dia nyalain lampu kan masih ada. Masih masuk. Masih Kayaknya. masuk kan. Dia sempat nyalain mobil itu sebentar, cetek. Dan gue tahu Dia sama cewek cowok. gue, mantan gue itu pindah ke kursi belakang. Dari kaca kelihatan gitu dia lagi pindah kursi belakang karena ya adalah. Gue tahu itu dia gitu loh akhirnya. Terus cowoknya turun pindah juga ke kursi belakang, matiin lampu dan lain-lain. Ya udah gue jalan di sebelahnya. Gue jalan di sebelah mobilnya. Gue kuplukan gitu pakai jaket, gue jalan di sebelahnya. Itu lagi begitu di mobil. Itu tuh kejadiannya depan rumahnya, Ya. dekat rumahnya. Terus lu tarik langsung tuh. Oh enggak, gue balik lagi. Nungguin. Gue balik lagi, gue bawa motor, gue coba nenangin diri gue tapi nggak bisa. Emang panas banget tuh. Iya, terus pas gue balik lagi, mobilnya udah nggak ada. Hmm. Gue telepon cewek gue tanya kamu di mana? Udah di rumah, baru sampai, dibilang gitu kan. Oh iya berarti udah pergi nih cowoknya nih. Oh, dianya masuk. Dia udah di dalam rumah. Cepet dong berarti. Tapi ketika dia masuk ke Iya. rumah lu ngeliatin juga gak sih? Enggak, gue lagi enggak, dan gue dari gue lihat dia ciuman dan gue cabut lagi dulu bentar itu gue tuh nahan gemeteran tangan gue sampai gue beli air minum dulu, Lama ya prosesnya? iya, ada kali setengah jam 40 menit gitu. Akhirnya gue balik lagi, gue telepon dia sampai depan rumahnya, gue bohongin, gue bilang boleh tolong transferin duit nggak nih, mau gue bilang mau beli jajanan buat di kampus tapi ternyata harus debit duit gue cash, gue bilang kayak gitu kan. Oh bisa kok, transfer kemana, gue bilang. Terus akhirnya gue ngomong udahlah keluar aja lah, gue depan rumah lu, gue gituin. Udah kesel ya. Terus. Dia keluar depan rumah gue, literally baru buka pagar, gue gampar langsung pak Oh jadi cowoknya udah sempet cabut ya? dicabut. Terus Bilang, reaksi dia. gue gampar apa segala, gue gampar terus gue bilang apain lu tadi gitu kan. Apaan ini gue bilang, enggak lu di mobil itu kan ngaku aja. Terus dia diem ngaku, gue minta handphonenya untuk gue cuma minta ya di sini handphone lo mana, gue mau hubungin tuh laki. Karena sebelum gue tahu kalau mereka cheating, dia sempat cerita kalau teman kantornya itu yang which is atasannya ini udah berkeluarga. So udah sini mana, gue mau berantakin keluarganya, gue mau gue acak-acak keluarganya, gue bilang kayak gitu kan. Terus habis itu sama dia nggak dikasih apa, dia minta apa namanya waktu untuk ngejelasin dan lain-lain sebagainya, which is gue udah tahu apa yang dilakuin di situ dan lain sebagainya.
gue udah marah, udah gue gampar dan lain-lain. Dan titik dimana gue ngerasa gagal, gue menjadi orang dewasa di situ adalah gue se plan itu. Lu maafin ya? Yes. Gue nggak bisa ngontrol diri gue. Ya udah, habis itu gue setelah kejadian itu, gue merasa kayak yang itu adalah momen tergagal gue dalam mengontrol emosi dan kedewasaan, apa ya? Dimana gue akhirnya tahu bahwa gue tidak sedewasa itu untuk menyikapi hal kayak gitu saat itu. Masih mau balikan kayak gitu-gitu. Sedangkan kalau sekarang dipikir-pikir kayak ngapain gitu ya? Buat apa? Dengan pikiran yang sekarang gitu ibaratnya buat apa? Iya, jadi kayak tahu gitu nggak usah gue tampar, tahu gitu langsung aja gue katain pecun, anjing, cabut gitu kan. Udah. Atau berantakin keluarga Menurut atasannya pelan-pelan gitu ya? Kalau cewek kayak gitu, di kondisi kayak gitu, kalau dipukul menurut Kana gimana sebagai cewek? Yang Bang Reno lakuin, setuju gak? Ya kalau misalkan salah. Enggak, ini dalam POV cewek. Oh. Iya sebenarnya kalau ya kan gimana ya, ada di pikiran gue tapi nggak bisa dijelasin lagi. Sebenarnya kalau misalnya udah kasar kayak gitu sih, ya siapa sih yang mau dikasarin ibaratnya gitu kan? Dapat cowok yang main tangan siapa sih yang mau gitu? Tapi kan Tapi kenapa yang ngelakuin konteksnya, anjing? iya tapi kan konteksnya di sini ibaratnya gue salah gitu kan, kayak ya udah gue pasrah deh gitu. Ibaratnya gue mati deh gitu. Kecuali kalau cuman sekedar lo nih, misalkan lo pacaran sama gue, lo gue nyuruh kabarin gue, lo nggak ngabarin, lupa HP lo mati terus gue pak, baru gila. itu baru aneh. Ya menurut gue juga nggak apa-apa. Iya kayak gue juga pasti bakal pasrah ya, serah lu deh. Mungkin marahin kalau gue kayak jadi apa lu, gitu. gue langsung gue obrak-abrik pas ada cowoknya, anjir. Sumpah ya, tes itu di situ titik gue udah nggak mikirin soal hukum, soal apapun. Yang gue mau sebenarnya tuh goal gue cuma satu, tau gak lu? Berantakin. Gue ngacak-ngacak hubungan rumah tangga si cowoknya. At least gue bisa nelpon tuh lakinya. Terus atau gue bisa dapat alamatnya, gue samperin malam itu, atau gue telepon lakinya dan lain-lain. Gue cuma akan bilang, kalau di telepon gue cuma ngomong, gue tuh apa yang lo lakuin? Lu benerin hidup lu atau gue acak-acak sekalian? Gue cuma mau bilang kayak Ngancem gitu lah ya. doang. Iya. Ya berarti tuh pengen nge-fulfill rasa puas lu doang ya? Iya. Gitu ya? Dan karena gue juga sadar saat itu usia gue masih cukup muda, gue belum bisa mengendalikan amarah gue yang gila-gilaan. Gue wah apa-apa pokoknya harus hancur gitu loh, apa-apa harus hancur pokoknya. Sudah akhirnya begitu. Kalau terjadinya di sekarang mungkin ya paling gue perek lu anjing, cabut. Simple. Abis itu ngakak-ngakak lagi. Iya abis itu gitu loh, bodo amat. Gitulah. Kalau kan hidup kan belajar dari kesalahan kan, makin banyak kesalahan yang diambil tuh Makin kayak dewasa elunya. makin dewasa gitu loh. Ya udahlah, ini namanya juga hidup. Iya. Gitu. Akhirnya gitu gue mikirnya yang udahlah ya. Cuman nih, kalian setuju gak kalau misalkan usia 17 tahun itu menjadi titik balik? Enggak. Bahwa lu, bukan gini, umur 17 tahun adalah titik awal lu untuk belajar dewasa? Enggak. Gak percaya? Karena lu berarti udah dewasa sebelum 17 tahun kah? Maksudnya malah harusnya 17 tahun tuh belum diharuskan dikatakan dewasa, ngerti gak sih? 17 tahun tuh masih sekolah ya? Masih SMA SMP ya? kelas SMP. 2. Let's say SMA. 20 lah. Kelas 2. 20 lah. Beruntung berarti kalau lu masih bisa merasa 17 tahun belum perlu jadi dewasa. Karena kayak masa-masa lagi labil gak sih tuh umur-umur segitu. Iya tapi Jadi kan belum at least dewasa ya. apa ya titik awal petualangan lu gitu. Iya Titik awal sih. petualangan lu yang lebih Iya. gokil kan di 17 tahun tuh kayaknya. 17. Legal age Masa-masa pertama kan yang- 17 ya. KTP. Iya KTP. Masa-masa First nyobain. kiss lo di sekitar 17. Oh iya dong, maksud gue untuk beberapa orang gitu loh, 17 tahun jadi titik di mana lu gue pengen ngerasain ini, gue pengen ngerasain itu, gue udah gede. Iya gak sih? Cuman kalau lu dikasih satu kesempatan untuk ngomong ke diri lu di yang umur 17 tahun, lu mau ngomong apa? Ngomong apa ya? 17 tahun tuh gue apa sih SMP ya? SMA, iya SMA gue ingat. Akselerasi lu. Naik kelas lu jing. Apa sih? Iya akselerasi. Gue ada. SMA ya? Jangan pacaran. Oh, lu 17 tahun udah pacaran Des? Udah, dan itu gue menjalin hubungan yang 3 tahun apa 4 tahun gitu. Go 17 tahun. Iya, tapi enggak dari kayak 17, 18, 19, 20 gitu. Bukan yang 17 ke bawah. Jadi pas nambah umur
itu hubungan sampai ya 3 tahun atau 4 tahun gitu. Jadi kayak nyesel. Kayak pengen bilang gitu pas umur 17 tahun kayak lu jangan pacaran dulu, apalagi kayak serius gitu. Karena lu masih bisa explore banyak hal. Gitu. Karena kalau gue ngerasanya hubungan lama tuh walaupun kayak nggak ngekang gitu, tapi kita ada jadi Waktu. ada boundaries gitu loh, kemana-mana gitu. Jadi kayak mikirin, aduh, gue ada pacar ya, gue ada pacar gitu ya. Dimana Iya. padahal gue bisa explore lebih banyak lagi. Ya kayak gue bilang tadi kan, titik awal petualangan lo malah lo tersangkut dalam satu hubungan. Sebenarnya titik awal petualangan SMP. Ya orang tapi- beda-beda. Lo kan liar ya. Tapi pas ya itu ngerasanya pas SMA gitu lagi senang-senangnya main tiba-tiba punya cowok. Ya sebenarnya dia nggak ngekang sih, cuma Harus ini itu aja. Merasa dari punya diri tanggung jawab. guenya, gitu sih. Jadi pengen bilang ke kalau balik lagi kayak jangan deket-deket aja gitu, jangan pacaran serius sampai apalagi hubungan 3 tahun gitu lama. Gitu Lu sih. 17 tahun udah Pengen bilang pacaran? gitu. Udah. 16 gue. Gaul. Lo? Pesan. Iya, lo mau ngomong apa ke diri lo yang waktu itu umur 17 tahun? Kayak misalkan nakal goblok, jangan telat gitu. Emang kenapa sih? Aduh iya lagi. Emang kenapa sih? Hidup Ya, kayak gini-gini aja bro. Contoh anjir. Kayak gini-gini aja. Itu contoh. Paling kalau gue ketemu diri gue umur 17 tahun, gue bilang kayak kedepannya hidup lu tuh bakal nano-nano ya, sedih seneng segala macam. Gue sih perlunya pengennya lo lebih mikir 2 kali aja sih apa yang lo lakuin dan lo pikirkan gitu. Karena di saat lo salah memilih pilihan itu, kedepannya ada beberapa tahun yang mungkin kayak hancur banget sih gitu. Kayak diri lu tuh kayak hancur lah gitu. Di Ya, kayak hatiku. pikir-pikirlah kalau mau melakukan sesuatu gitu. Jadi Gaul. anteng-anteng aja lah kalau punya hidup. Terus kayak harus rajin-rajin kerja keras dari awal-awal gitu sih. Hah? Kalau gue bisa dibilang 17 tahun gue tuh sebagai sosok lelaki yang menikmati masa mudanya tapi yang gak nakal gitu. Maksudnya bener-bener maksudnya nakal, tapi bukan nakal yang beneran gak sampai Hamil. Kayak sekarang. Kayak sekarang. sampai blast banget gitu loh. Kayak Maksudnya sekarang. enggak anjing. Ya kan maksudnya kayak kalau misalkan gue dikasih kesempatan buat ngomong mungkin gue akan ngomong ya udah lu bener kok begitu, maksudnya kayak tetap nikmatin aja masa 17 tahun lu kayak gitu. Cuman oh iya gue juga pengen bilang jangan ngerokok. Tapi lu ngerokok sampai sekarang? Gue tuh enggak kalau sekarang gue udah mungkin Urangin. udah enggak ngerokok aktif kayak biasa ya. Semenjak gue ngepot lagi gitu loh. Jadi lu menyesal merokok? Sebenarnya iya, Oh. karena gue pertama kali ngerokok tuh gue langsung masuk ke rumah sakit. Oh my god. Ngerokok di rumah sakit. Bukan. Jadi ya gue waktu itu ya 17 tahun ya pasti lu pernah ada gak sih perasaan kayak ngerokok keren ya gitu kan? Enggak. Ikut-ikutan Ya aja. kalau gue dulu ya gitu kayak gue kalau ngerokok keren Enggak, gue gitu enggak. segala Gue emang karena macem. mau ngerokok Kayak aja. Emang keren-kerenan. Cuman emang waktu pas udah mulai kemarin-kemarin tuh kayak ngerokok emang bukan buat keren-kerenan doang, emang karena gue tuh waktu itu emang lagi pengen ngerokok, pengen kayak butuh gitu loh. Jadi kayak waktu itu udah mungkin jangan ngerokok. Terus Belajar mabok. gue belum mabuk bro. Oh sekarang mabok. Mamanya Semi mabok. Enggak, ya minum iya tapi bukan pemabuk. Ya Tante gitu. Wati, Om Sik. Hakim anaknya minum alkohol. Ya kan Bapak Hakim pernah ngeliat saya Pak di tangga. Tapi ya kalau misalkan ya emang pengen bilang kehidupan dewasa tuh kayak tai. Maksudnya lu bakal ditemuin mulai itu dari ntar lu ketemu hubungan ketemu seseorang gitu kan, pasangan, terus kerjaan nanti segala macem yang lu ngiranya tuh dulu tuh bakal jadi orang gede tuh enak gitu, lo bisa beli apa-apa tuh sendiri apa segala macem gitu kan. Tapi ternyata itu tai sebenarnya, walaupun emang ya udah jalanin aja. Life must go on, bro. Anjing. Gitu kan. Jadi Tapi lu akan bilang gak kayak lu yang umur 17 kalau nanti umur lu 20, 21 akan ketemu sama seseorang namanya Reno.
Dan hidup lu hidupnya makin akan hancur. kacau ketemu. Lu ngomong lu ngomong iya. itu gak ke diri Gua lu. pasti juga bakal Kata gue sih bilang gak kayak, usah. Surprise aja buat diri lu itu. Iya juga ya, biar surprise Iya. aja ya, biar dia tahu. Gue kalau dapat kesempatan itu gue cuman mau bilang sama diri gue saat itu, putusin pacar lu goblok. Putusin pacar lu yang lu Saya belum temuin pacaran, di 17 kelas 1 tahun. SMA itu. Meskipun dia cantik sekali, putusin, berpetualang sama ya Sekitar teman-teman. iya sama ya gue cuman mau bilang sama dia, memberikan apresiasi sih bahwa lo sudah sekuat itu dan lo akan lebih kuat lagi dari lo yang saat itu gitu. Gitu sih. Karena gue sesalut itu sama diri gue sendiri anjing. Nice. Tepuk tangan buat kita, anjay. Tepuk tangan untuk kedewasaan. Well, itu dia obrolan kita soal kedewasaan hari ini. beranjak Kita ketemu dewasa. lagi nanti di podcast-podcast selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, nyalain lonceng biar tahu konten kita yang baru udah diupload. Dan juga kita tuh upload PPK di Spotify. Woi. Jadi buat kalian yang lagi nyetir, lagi bawa motor, lagi gabut di rumah atau apa, buat nemenin kalian ngapain, bisa juga didengerin di Spotify karena kita tersedia di semua platform. Kita juga mau upload di website NASA sih, di live NASA. Ngapain anjir? Kita rencananya mau kayak gitu. Oke, bye. Oke, dadah semuanya. Thank you. Dah.